selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak Yohanes. Selamat malam. Halo, testing. Selamat malam. Halo, Pak. Selamat malam. Bisa kedengeran ya? Selamat malam, Kak. Ya. Apa kabar, Pak? Baik, sekarang gimana kedengaran lebih jelas? Kedengeran, Pak, jelas. Teman-teman, untuk suaranya apakah terdengar jelas? Ya. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Kedengaran, Kak. Oke. Bisa kelihatan ya? Ya. Sehat, Pak. Sehat, syukur. Sehat-sehat juga. Sehat, Pak. Sekarang di mana, Pak? Di rumah, Di Jakarta. di Singapura. Oh, di Singapura. Di mana nih, Mbak Peci? Di Jakarta, Pak. Ini semua peserta di Jakarta atau dari luar juga ya? Luar Jakarta. Campur-campur, Pak. Oh, Iya. Udah jam 7 kayaknya kita mulai aja deh. Pak. Nggak apa-apa, Pak, kalau kita mulai sekarang. boleh. Oke. Oh, telat soalnya. Ya. Semua. Perkenalkan, nama saya Fezi Alivia Zahra. Saya adalah salah satu volunteer di Dwika Setia Foundation. Nah, di sini saya akan berperan sebagai moderator dalam sesi Zoom webinar kali ini. Senang sekali hari ini kita dapat berkumpul semuanya secara webinar nasional oleh Dwika Setia Foundation. Nah, sebelumnya kami akan beri sedikit info dulu nih. Dwika Setia Foundation adalah organisasi non-profit yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Yayasan ini didirikan atas kesadaran untuk memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa dalam membentuk generasi muda Indonesia yang inovatif, berkarakter mulia, berperadaban unggul, dan berdaya saing internasional. Nah, di sesi kali ini, kita akan membahas tentang kiat sukses membangun bisnis dengan metode bisnis model Kanvas bersama guest speaker kita, Bapak Yohanes Boroh, seorang doctoral researcher di SDA Bocconi School of Management, Milan, Italia. Halo, Pak. Halo. Kepada Bapak Yohanes Boroh, saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih waktunya. Selamat malam lagi. Iya, Pak. Seperti sudah dijelaskan sama Mbak Fezi kan, saya tinggal di Singapura, kerja juga di Singapura saat ini. Lagi menunggu S3, nanti kira-kira bulan Desember selesai. Terus salah satu teori yang saya gunakan di S3, di tesis saya S3 ini adalah konsep yang akan saya bawakan ini kan, namanya bisnis model Canvas. Jadi yang menurut saya bisa berguna buat yang mau jadi entrepreneur atau yang lagi mencari kerja atau udah kerja,
mau misalnya mempelajari kondisi perusahaannya yang udah ditargetkan misalnya. Jadi bisa tahu nih perusahaannya bagus atau enggak gitu kan. Kalau untuk jadi entrepreneur juga bisa lebih bagus sepertinya. Jadi kira-kira begitu deh. Mungkin kepada Bapak Yohanes Boro ingin menjelaskan sedikit tentang visinya. Tentang apa? Visinya Pak, Visi. personal resume. Oh, Ya. personal resume. Ya, Resume saya yang ini. iya Pak. Ya, itu deh seperti itu. Jadi S3 saya di Milan, Bocconi. Bocconi itu sekolah bisnis nomor 3 di Eropa. Nomor satunya lupa, nomor 2 juga lupa. Pokoknya dia nomor 3 gitu yang saya tahu. Terus master MBA saya dari Australia, University of South Australia. Itu juga universitas yang lumayan lah, untunglah, syukurlah dari lulusan sana karena MBA-nya cuma ada 2 yang kategori bintang 5 untuk 9 tahun. Salah satunya ST. Terus S1 saya dari STIA Nusantara, sekarang namanya IBN. Jadi buat misalnya yang rekan-rekan nih, misalnya lulusan S1-nya atau lagi sekolah gitu kan di universitas yang nggak ngetop di Indonesia, jangan berkecil hati. Pasti bisa untuk dapat beasiswa juga, mengalahkan yang top-top. Semuanya tergantung pada masing-masing. Kira-kira begitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi penyampaian materi, teman-teman. Kepada Bapak Yohanes Boro, saya persilakan untuk memulai materinya. Oke, saya share screen-nya. Bentar ya, share screen dulu kan. Mas Dwi ini pakai screen saya atau pakai screen-nya Mas Dwi? Halo, Mas Dwi? Bisa pakai screen saya ya? Oh ya, bisa Pak Johannes. Ya, jadi biar saya yang operate. Oke, bentar ya. Ya. Oke, sudah. Ya. Kita langsung ya. Jadi sebelum dimulai, saya akan pakai juga istilah-istilah dalam bahasa Inggris juga ya, supaya misalnya saudara-saudara tahu juga ya dikit-dikit gitu kan istilah dalam bahasa Inggrisnya juga kan sekarang udah secara terbuka kan. Terus ada 5 topik untuk 45 menit, sekitar 40 menit, 45 menit ke depan. Jadi yang pertama tuh bisnis model, tentang bisnis model, terus kemudian kita bahas bisnis model canvas. Kemudian elemen-elemen dalam bisnis model canvas itu, terus juga sukses gagalnya bisnis model canvas, terus nanti contoh kasus kita diskusi bareng-bareng ya, supaya tahu bisa pengaplikasiannya buat yang mau berbisnis, terus penutup. Kira-kira 40 menit, 45 menit deh. Sekarang kita mulai dari bisnis model. Apa itu bisnis model? Banyak definisi bisnis model di dunia akademik ya. Jadi salah satunya ditulis oleh namanya ini Zott dan Emmett, pakar ekonomi manajemen. Jadi menurut mereka bisnis model itu adalah satu gambaran seperti yang ditulis itu ya. Suatu gambaran yang menunjukkan bagaimana perusahaan menjalankan atau bagaimana pembeli bisa tahu barang atau jasa kita. Dan bagaimana elemen-elemen di dalam bisnis model terkait satu dengan yang lainnya. Ini harusnya kalau yang mahasiswa ekonomi manajemen tahu nih, harusnya ya. Nah, apa bedanya bisnis model bisnis plan atau strategi?
perencanaan bisnisnya atau bisnis strategi. Jadi secara garis besar, bisnis model itu menggambarkan apa yang kita produksi, bagaimana kita melakukan produksi, kepada siapa kita tujukan produk atau jasa kita, dan akhirnya menghasilkan keuntungan finansial atau non finansial, seperti non finansial misalnya yayasan ini kan. Kemudian dalam perencanaan bisnis atau business planning itu cakupannya lebih detail lagi dari model bisnis. Jadi meliputi biaya produksi misalnya, berapa yang dibutuhkan untuk berproduksi, berapa harga jual, berapa keuntungan yang diperoleh. Ada skala yang lebih kecil lagi, itu strategi. Bisa misalnya strategi SDM, terus strategi marketing atau strategi penjualan. Juga bisa pakai strategi ini, strategi first in, first out misalnya buat yang dalam proses produksi misalnya. Terus bisnis model sendiri itu punya banyak definisi kan. Jadi ada banyak format-format dan bentuk-bentuk bisnis model. Sebagai contoh aja, ada model dari Ritz and All ini. Ini saya bahas teorinya dulu ya. Terus ada dari Linder and Castro. Ada juga dari Osterwalder dan. Nah, model terakhir ini penelitian saya lebih lengkap dan lebih menggambarkan interaksi antar elemen dalam suatu bisnis model dibanding yang model-model lainnya. Nah, model Osterwalder sama Pinyer ini yang disebut sebagai bisnis model canvas. Ada yang sudah pernah dengar belum ya bisnis model canvas? Saya sendiri baru dengar nih, Pak. Baru dengar? Oke deh. Iya. Jadi bisnis model canvas itu kita sebut aja sebagai BMC. BMC ya. Jadi suatu alat analisa bisnis seperti Porter Five Forces, SWOT analysis, Pestle analysis, balance scorecard, Six Sigma dan sebagainya. Saya kira pasti udah dengar kalau yang mahasiswa ekonomi ini ya, harusnya. Terus BMC ini juga suatu rangka bisnis yang terdiri dari 9 elemen. Nah, kita akan lebih bahas lebih lanjut lagi nanti di sini ya. Nah, ini dalam dunia pendidikan, BMC itu bukan barang baru. Jadi, di Indonesia misalnya udah diajarkan di UGM, di Magister Manajemennya. Satu sesi di situ kalau nggak salah. Telkom University di program DBA-nya, semester 7, kalau nggak salah tuh, semester 7 kuliahnya model bisnis, pemodelan bisnis. Unpad juga ada, dan lain-lain. Di luar negeri, di Amerika Serikat sih udah lebih dari 600 universitas ya yang mengajarkan bisnis model canvas. Di Michigan atau di Stanford, di Inggris Oxford malah ngundang yang menulis menciptakan bisnis model canvas ini. Jadi di dunia usaha sendiri banyak ya. Mastercard 15% dari leaders-nya harus pakai bisnis model canvas. Nah, ini bukunya yang menciptakan bisnis model canvas. Jadi konsep ini diciptakan sama Alexander Osterwalder saat dia tengah menempuh pendidikan S3-nya di Universitas Lausanne di Swiss. Jadi sebetulnya tesis dijadikan buku, diterbitkan bersama mantan dosennya yang namanya, ini spellingnya Yves, ya, Yves Picknier. Jadi ide bagus juga kan, kalau mungkin yang udah mau skripsi, mungkin bisa diterbitkan juga tuh sama dosen pembimbingnya. Jadi duit deh. Terus kemudian Osterwalder mendirikan perusahaan namanya Strategizer, di mana mereka menawarkan training terkait BMC, mulai dari online courses yang ini, sekitar 7 jutaan, sampai training dalam kelas, harganya bisa 2 kali lipat kelas virtual mereka. Kelas virtualnya di sini 1.800. Di kelas dalam yang pelatihan dalam kelasnya itu sekitar $4.000. Sementara karena saya sendiri S3-nya kan pakai BMC, jadi saya harus kuasai benar-benar apa itu BMC kan. Jadi saya ikut yang murah-murah aja, 7 juta. Jadi sekarang coba saya share kepada Anda dalam 40 menit ke depan. Udah 5 menitnya udah kepake kan. Secara singkat, bisnis model canvas itu terdiri dari 5 elemen yang warna agak gelap di kanan. Di sisi depan, disebut juga sebagai sisi depan atau elemen depan atau front end element dalam bahasa Inggrisnya. Bisa juga disebut sisi penghasilan. Di belakang itu warnanya jadi yang ada 4.
sisi belakang 4 elemen disebut juga sebagai back end elemen atau sisi produksi atau juga ada yang bilang sisi biaya. Sekarang kita masuk ke elemen-elemennya. Di sini ada 9 kan tadi saya bilang. Kita mulai dari customer segment, terus ada value proposition, ada channel, customer relationship. Ini saya pakai bahasa Inggris dulu, nanti ada bahasa Indonesianya. Revenue streams, di sisi belakang, merah karena biaya kan. Key resources, key activities, ada key partners, ada cost structures. Kita mulai dari customer segments atau CS. Jadi customer segment ini adalah target pasar atau segmentasi pasar atau juga target pengguna barang atau jasa Anda. Di sini customer segment bisa kita kelompokkan berdasarkan misalnya demografi, komunitas, tipe individu, atau bisa juga berdasarkan kebutuhan kita, kebutuhan si customer. Misalnya, customer segment bisa berdasarkan demografi, misalnya pria atau wanita, atau berdasarkan kelompok umur, saya yang anak kecil itu ya. Bisa juga berdasarkan penghasilan misalnya. Sementara berdasarkan komunitas, misalnya SARA, mungkin hanya di sini kita boleh ngomong SARA ya, jadi isu pembahasan gitu. Misalnya SARA-nya itu adalah produk yang berorientasi kepada komunitas keagamaan misalnya, atau kesukuan, nah dan sebagainya. Komunitas juga bisa berdasarkan pola hidup, misalnya komunitas vegetarian, atau mungkin nggak tahu saya di Indonesia udah ngetren belum nih, gluten free produk, jadi produk yang bebas gluten karena alergi. Bisa juga misalnya komunitas pecinta olahraga, pesepeda, apa tuh sepeda yang lagi ngetren di Indonesia, Brompton. Brompton, Pak. Ya, Brompton. saya sendiri sepedanya sepeda ini apa istilahnya, udah lupa saya bahasa Inggrisnya juga. Terus bisa juga misalnya rocker, dulu saya waktu di Jakarta rocker, atau komunitas pola hidup yang suka foto kan, itu bisa juga jadi customer segment Anda. Customer segment juga bisa retailer, toko, atau perusahaan-perusahaan, jadi cukup luas ya. Tipe individu, ada seperti pelajar, mungkin sebagian ada pelajar, mahasiswa-mahasiswi seperti kebanyakan di sini mungkin ya. Pegawai kantor, bisa juga masyarakat umum, atau pengemudi transportasi umum, dan sebagainya. Customer segment berdasarkan kebutuhan. Ini kategori ini mencakup grup pelanggan yang sudah kita bahas tadinya sebelumnya itu, tapi dikelompokkan lagi dalam kategori yang sama berdasarkan kebutuhan yang mirip. Jadi misalnya kecepatan penyajian makanan kan, misalnya kalau mahasiswa yang lagi mau buru-buru ketemu dosen pembimbing, nah ini mereka cenderung membeli makanan yang cepat dapat tersaji secara cepat, ya kan? Itu kebutuhannya sama. Kemudian bisa juga customer segment berupa perusahaan yang ingin melakukan misalnya endorsement. Dia butuh individu yang banyak followernya. Itu bisa juga berdasarkan kebutuhan transportasi umum yang nyaman dan reliable, tapi harganya terjangkau. Naiklah Transjakarta. Seperti itu. Jadi ini tuh untuk customer segment dia tuh lebih terperinci lagi gitu ya, Pak. Apa? Bagus ya. Oke. Jadi untuk customer segment lebih terperinci lagi gitu ya, Pak. Betul. Nah, terus sekarang untuk value propositions itu ini adalah apa yang kita tawarkan kepada tadi customer segment kita. Itu namanya value proposition. Jadi value proposition, apa yang kita propose, apa yang kita tawarkan. Value-nya itu nilainya. Jadi value propositions itu bisa berupa produk atau jasa, barang atau jasa yang kita tawarkan ke customer segment. Bisa juga bagaimana produk atau jasa tersebut bisa membantu customer merasakan manfaat yang sesungguhnya. Sekarang misalnya kita buka kafe di seputaran kampus. Memang banyak mahasiswa-mahasiswi butuh makan kan? Tapi kalau harga yang terlalu mahal, apakah akan membantu memecahkan masalah Anda untuk cari makan siang kan? Jadi untuk dapat makanan sesuai dengan budget kantong Anda, jadi sesuai kantong lah.
Kalau terlalu mahal isinya nanti dosen-dosen sama rektor-rektor aja kan. Nah, itu dia. Kemudian apakah Anda juga menawarkan layanan atau manfaat tambahan bagi customer Anda? Misalnya yang punya handphone Apple, kalau kapasitas memori handphone Apple Anda yang kayak gini udah hampir penuh, itu Apple menawarkan layanan tambahan untuk memperbesar memori penyimpanan kita kan. Sayangnya nggak gratis. Jadi, tapi ini akan kita bahas lagi nanti di elemen revenue stream. Value proposition atau produk atau jasa yang kita tawarkan bisa berupa misalnya makanan atau minuman, bisa juga misalnya pernak-pernik atau produk spesial, fashion, kursus musik misalnya mau di kursus di kelas atau online, atau bisa value proposition-nya bisa berupa harga yang menarik. Jangan terlalu murah ya, kalau barangnya mahal, bangkrut ntar. Bisa juga misalnya gratis ongkir, ongkos kirim, atau fasilitas bayar di rumah, COD, cash on delivery. Bisa juga misalnya paket-paket khusus seperti paket lebaran, paket hari libur, atau paket ulang tahun misalnya, atau paket penambah ilmu seperti yang Anda sedang jalani sekarang misalnya. Oke, selanjutnya di sini elemen channel atau CH. Channel ini adalah bagaimana Anda menjual produk tadi yang di sisi value proposition ke customer segment Anda. Jadi dari kiri ke kanan. Di sini channels itu seperti yang saya bilang tadi, penjualan value propositions ke customer segment bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung. Bisa lewat online, offline, internet, atau lewat offline itu lewat toko-toko atau bisa dua-duanya. Channel misalnya penjualan langsung lewat toko atau restoran atau kafe atau warung milik sendiri, atau bisa juga website milik sendiri. Bisa juga lewat sales people, tahu ya sales people. Misalnya pedagang es krim Walls, pedagang asongan, atau misalnya juga salesman obat yang kadang-kadang kalau kita ke rumah sakit ke dokter suka ketemu dia mereka tuh kan, itu tuh bisa juga namanya lewat sales people. Kemudian ada juga penjualan tidak langsung misalnya lewat toko atau restoran milik pihak lain seperti lewat Tokopedia, Indomaret, apalagi tuh Bukalapak, atau juga bisa yang ngetren banyak nih lewat Facebook atau WhatsApp, LinkedIn, bisa juga lewat Instagram dan lain-lain. Customer relationship kita singkat CR, itu adalah proses komunikasi perusahaan ke target pasar kita. Jadi yang di bawah tadi itu adalah menjual, yang di atas komunikasi. Komunikasi harus dua arah. Di sini apa fungsinya? Fungsi customer relationship memperkuat citra atau produk atau jasa yang kita punya kepada kelompok customer kita. Terus bisa juga untuk memperkenalkan produk atau jasa kita kepada target customer atau untuk meraih pangsa pasar baru misalnya. Bisa juga untuk upselling, jadi untuk menawarkan produk atau feature tambahan kepada pelanggan kita. Bisa juga termasuk untuk proses komunikasi dengan pelanggan, jadi untuk mendapatkan feedback, ini penting, feedback atau komentar atas produk atau jasa kita juga termasuk keluhan-keluhan, komplain, itu kita harus punya itu. Terus contohnya di sini misalnya customer relationship bisa memperkuat citra produk atau jasa milik Anda itu dengan cara mengkomunikasikan misalnya penghargaan yang diraih oleh produk kita. Komunikasinya ini bisa lewat iklan, bisa lewat influencer juga seperti Om ini, atau bisa juga lewat produk sampling atau tester. Kemudian bisa upselling, misalnya beli sesuatu online, terus kadang-kadang kita lihat pesan seperti ini nih. Itu kalau kita klik continue, artinya program upselling mereka berhasil. Contoh upselling lagi, misalnya kita ke ini mungkin Burger King atau McDonald. Minatnya hanya mau beli burger seharga $3.90. Tapi karena pegawainya cantik atau ganteng, terus pintar ngerayu lagi kan, akhirnya kita jadi upsize deh ke yang $5.90.
Ujung-ujungnya apa? Perusahaannya senang, McDonald-nya senang, hati kita senang kan, perut juga kenyang, tapi duit kita bablas. Nah, makanya hati-hati kalau masuk kafe atau restoran. Jangan sampai yang lain cantik atau ganteng. Kalau saya yang lain nggak apa-apa, nggak akan bangkrut. Itu upselling. Selanjutnya, komunikasi dengan pelanggan itu bisa juga dengan penting dilakukan lewat misalnya lewat email, sama ya tadi ya, Facebook atau WhatsApp. Terakhir di sisi depan tuh revenue stream atau kita sebut RS. Ini biaya sisi pendapatan. Jadi ada di sini saya kategorikan 3. Pertama, sumber penjualan kita. Kemudian apakah penjualan barang hanya atau jasa hanya berlangsung satu kali atau bisa transaksi berulang. Kita bahas satu-satu. Di sini transaksi yang satu kali itu misalnya lewat restoran atau toko atau website milik sendiri. Bisa juga lewat milik pihak lain seperti Amazon, kalau kita jualan lewat Amazon, Bukalapak, Tokopedia. Bisa juga GoFood atau GrabFood. Ini transaksi sekali bayar ini sangat umum buat kita kan. Tapi kalau kita bisa menghasilkan transaksi berulang, akan lebih baik lagi. Jadi apa yang dimaksud dengan transaksi berulang? Misalnya program member bulanan. Contohnya yang langganan yang suka ke fitness, itu kan bayar bulanan tuh. Rekening telepon. Atau seperti yang tadi saya singgung, pengguna handphone Apple, saya tiap bulan bayar. Nah ini contoh kalau yang suka mainan Roblox nih. Nggak tahu deh kalau masih ada nggak, atau punya adik yang punya main Roblox. Itu misalnya dia bayar tiap bulan $10 US dollar. Terus saya iseng-iseng saya cari di Google, ini berapa sih yang pakai penggunanya di dunia. Itu jutaan anak yang pakai Roblox. Jadi saya anggap aja 1 juta pengguna dikali $10 per bulan, tiap bulan tuh. Jadi tiap bulannya si Roblox ini dapat setidaknya $10 juta. Lumayan ya. Bisa juga kartu kredit. Banget. Ya. Oke, sekarang beralih ke sisi belakang atau back end elements. Mulai dari key resources KR atau sumber daya utama. Key, sumber daya utama. Sini saya gambarkan ada 3, mulai dari misalnya pendanaan, bisa juga sumber daya manusia atau sumber daya lainnya. Sumber daya inti itu UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi dana di mana-mana memulai bisnis kan harus ada dana awal kan. Tapi dana itu bisa dari dana sendiri atau pinjaman bank, bisa juga dari keluarga atau teman kan. Atau investor seperti Gojek yang dapat suntikan banyak dari investor di awalnya kan, sampai sekarang malah. Bisa juga pemerintah, terus juga key resources bisa meliputi SDM. Jadi seperti koki kalau yang mau berbisnis warung atau restoran atau kafe. Atau punya desainer yang handal, atau Anda sendiri jago ngedesain. Kalau yang usahanya terkait proses desain, misalnya bisa fotografi untuk editing atau komputer grafis. Bisa juga nanti kalau sudah punya karyawan harus dilatih, punya karyawan yang terlatih. Ini salah satu key point juga, lokasi strategis. Terus lokasi bisa lokasi kantor, toko atau restoran. Terus alat produksi yang reliable kalau pakai teknologi informasi. Ini juga bisa kekuatan merek atau paten, seperti Nespresso misalnya kan, atau KFC atau Lego, atau resep-resep khusus. Kalau misalnya Anda belum punya merek yang kuat, itu bisa franchise, pakai franchise misalnya waralaba. Key resources bisa juga meliputi seperti penyimpanan barang, stocking sistemnya, itu bisa jadi sumber daya inti. Kemudian di sumber daya di sini ini adalah key activities, KA, aktivitas inti perusahaan, usaha. Jadi aktivitas inti ini misalnya upaya untuk menggunakan key resources tadi, menggunakan resources sumber daya inti sehingga bisa melakukan aktivitas inti untuk menunjang produksi value propositions atau customer relationship kita.
Atau bisa juga meliputi aktivitas usaha inti yang berhubungan dengan elemen-elemen di sisi depan bisnis model kanvas kita. Aktivitas inti atau utama perusahaan ini bisa mencakup produksi barang atau jasa, tapi kegiatan lain ya yang bersifat mendukung jalannya perusahaan seperti akuntansi, sayangnya akuntansi, bukan termasuk kegiatan inti dalam bisnis model kanvas. Walaupun mungkin penting, tapi dalam konsep ini itu bukan termasuk key activities. Key activities misalnya proses pengadaan sumber daya yang berkualitas, waktu atau lamanya penyajian makanan atau minuman yang dipesan, misalnya waktu berapa lama untuk yang bisnis fotografi membuat selesai foto albumnya. Kemudian proses produksi atau pengiriman barang atau jasa yang cepat dan tepat. Bisa juga berupa kebersihan dan kenyamanan lokasi yang di-maintain, dijaga terus-menerus, bukan hanya angat-angat tai ayam istilahnya. Terus pelatihan karyawan yang berkelanjutan, supaya tadi kita memiliki karyawan yang handal. Kemudian bisa juga berupa misalnya kreativitas pembuatan iklan, desain website, atau app yang menarik, bisa juga produk inovasi. Key partners yang di belakang, itu adalah partner usaha inti kita. Di sini key partner bisa berupa supplier utama kita, siapa supplier utama kita. Kemudian bagaimana partner kita mempengaruhi proses produksi kita. Jadi key partners bisa berhubungan dengan aktivitas inti atau sumber daya inti, atau elemen lain di BMC kita seperti pemberi dana, itu bisa termasuk key partners. Bisa juga pemberi sertifikasi. Key partners bisa juga seperti aliansi yang umumnya bisa dilihat di industri penerbangan. Jadi ada Star Alliance, ada yang lain-lain bisa jadi lupa. Misalnya, key partners itu adalah supplier bahan baku kita. Bisa juga EO, event organizers, atau Gojek, JNE, bisa juga bank dan lain-lain. Bisa juga Tokopedia, Bukalapak, Amazon, keluarga, teman, kolega itu juga bisa berperan sebagai key partners. Bisa juga perkantoran atau instansi pemerintah. Yang terakhir di elemen di bisnis model kanvas adalah cost structure, yaitu CS, komponen struktur biaya. Jadi cost structure ini meliputi biaya-biaya yang disebabkan dari ketiga elemen belakang yang barusan kita bahas tadi. Key resources, key activities, dan key partners. Itu semuanya pasti menimbulkan biaya. Kemudian penting diingat, apakah kita ini low cost driven atau berbiaya rendah, maksudnya biaya operasi atau biaya produksi kita itu rendah, atau kita memiliki usaha yang high quality driven. Jadi dengan kata lain, dana tidak masalah untuk memproduksi barang atau jasa yang mahal. Tidak cocok kalau kita produksi barang atau jasa yang mahal, tapi target pelanggan kita adalah misalnya masyarakat menengah ke bawah. Contoh cost structures, misalnya gaji karyawan atau gaji kita sendiri, kalau yang mau berbisnis. Terus bisa juga biaya bahan baku. Ada juga bisa merupakan komisi partners, misalnya GoFood, itu kan kita harus bayar ke mereka kan, jadi itu komisinya. Juga Tokopedia, nanti kan mereka akan mengambilkan komisi. Kita titip barang di Indomaret juga diambil komisi. Kita jual lewat teman atau saudara kita, ya kita kan kasih komisi ke mereka, kalau nggak ntar nggak mau jualin lagi buat kita kan. Bisa juga komponen-komponen lain dalam key resources, key activities, atau key partners. Nah, inilah bisnis model kanvas, 5 komponen di depan, 4 komponen di belakang. Sekarang kita bahas gimana suatu bisnis model bisa sukses atau gagal. Jadi kita lihat beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan sukses atau gagalnya suatu bisnis model kanvas. Ciri pertama bisnis model kanvas yang sukses adalah perusahaan yang memiliki target pelanggan
dan penawaran produk atau jasa yang khas, yang jelas atau berbeda. Misalnya, jika perusahaan kita adalah perusahaan berbiaya rendah atau berbiaya terbatas, maka value proposition yang kita tawarkan harus mengikuti sisi belakang kita. Jadi target target pangsa pasar kita harus menyesuaikan kualitas barang atau jasa yang kita produksi dan seterusnya. Contohnya airlines berbiaya rendah nggak mungkin menawarkan makanan minuman gratis. Kalau yang udah pernah naik AirAsia kan harus beli. Nah, terus contoh perusahaan yang punya distinct, yang jelas customer segmentnya dan value propositioning matching itu misalnya Southwest Airlines di Amerika Serikat dan Singapore Airlines. Southwest ini contoh yang sukses, yang distinct, yang jelas value propositionnya, penawaran rendah, biaya rendah. Customer-nya juga rata-rata orang-orang yang biayanya terbatas dulu ya. Terus Singapore Airlines dia tidak menawarkan produk yang murah karena target pasarnya juga jelas, orang-orang kaya kan, orang Indonesia banyak banget tuh buang duit di situ. Bagus sih buat saya kerja di situ soalnya. Terus salah satu contoh lainnya lagi untuk sukses faktornya adalah seperti disarankan oleh Osterwalder ini kesuksesan pembuatan suatu bisnis model sangat kecil kemungkinannya didapatkan kalau hanya dengan satu kali susun bisnis model canvas. Kenapa? Karena saat kita mendesain bisnis model canvas, kita masih menggunakan asumsi-asumsi bukan berdasarkan fakta di luar kantor. Jadi masih, oh ya mungkin menurut saya begini, menurut kita begini, tapi belum tentu berhasil kan. Contohnya begini. Jadi selama rapat dengan teman-teman misalnya gitu, sesama teman atau keluarga untuk berbisnis atau rapat sendiri dengan diri sendiri gitu. Kita berasumsi kalau pelanggan akan suka dengan produk kita, padahal belum tentu. Kita juga berasumsi misalnya mudah untuk mendapatkan bahan baku yang bagus dan reliable, padahal juga belum tentu. Terus lagi, untuk mendapatkan karyawan yang handal, belum tentu semudah itu. Jadi, dibutuhkan suatu proses trial dan error yang berkelanjutan berdasarkan pengalaman yang kita peroleh dalam waktu yang singkat, guna akhirnya mendapatkan suatu bisnis model canvas yang benar-benar tepat. Contoh ciri sukses selanjutnya adalah yang sesuatu yang sulit ditiru dan sebagainya. Jadi ini maksudnya misalnya proses internal yang susah dilihat oleh pesaing kita. Seperti budaya perusahaan, interaksi yang harmonis antara pegawai dan pimpinan. Mas Dwi di sini gimana sebagai pimpinan? Harmonis nggak? Terus budaya just culture. Juga misalnya yang susah dilihat itu resep khusus yang seperti Coca-Cola. Paten, punya hak paten. Lego, Nespresso. Walau sekarang hak paten mereka udah selesai. Terus faktor lain juga yang ada juga faktor-faktor lain yang bisa menunjang kesuksesan bisnis model. Nah, sekarang yang gagal. Yang gagal itu disebabkan karena produknya hebat, menurut kita hebat, tapi ternyata kurang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh target pasar kita. Misalnya warung di sekitar kampus Anda kan, terus jualan steak kelas bintang 5 harga hotel bintang 5. Siapa yang beli di situ kan? Walaupun enak, itu tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian ini ada satu contoh lagi, namanya Tara Nasiku dulu. Mungkin ada yang tahu tentang produk ini? Ini tahun 90-an kalau nggak salah. Jadi saat itu iklan Nasiku ini mempromosikan diri besar-besarannya sebagai snack. Tapi waktu proses dan memasaknya tidak semudah dan tidak secepat masak Indomie. Atau malah waktu masaknya lebih sama dengan memasak nasi goreng sendiri atau beli di enak dan murah beli di warung sebelah. Jadi gagal dia. Ingat yang ini harus trial and error yang berkelanjutan. Jadi mungkin kesalahannya mereka kurang trial and error-nya di situ. Udah iklannya gede-gedean, gagal. Terus kegagalan menurut akademisi itu juga bisa disebabkan oleh elemen bisnis model yang tidak saling mendukung. Maksudnya apa? Misalnya, kita di sisi belakang beroperasi sebagai hotel Haris Hotel. Tahu ini kan, jadi yang hotel yang nggak terlalu mahal.
Tapi channel kita, customer relationship, dan value propositions kita mau meniru Four Seasons. Tanpa pelatihan yang terus-menerus, unsur-unsur produksi yang menunjang value proposition Hotel Bintang 5, bisnis model semacam ini akan besar kemungkinannya untuk gagal juga. Contoh lain, misalnya kita berproduksi atau beroperasi sebagai Garuda Indonesia, jadi biayanya tinggi kan? Namun, value proposition kita jual tiket murah seperti AirAsia. Ini hasilnya apa nih? Jaka Sembung bawa tali, nggak nyambung kali. Jadi harganya mahal, biaya produksi mahal, tapi jualnya murah. Bangkrut. Jadi dasarnya adalah ini. Sisi sebelah kiri kita jangan sampai lebih besar dari sebelah kanan. Jadi biaya atau tidak mendukung value proposition kita. Terus kesuksesan atau kegagalan bisnis model itu bisa juga disebabkan oleh faktor leadership. Jadi menurut sekali lagi research para akademisi ini faktor kepemimpinan atau leadership itu diperlukan misalnya saat perusahaan menghadapi era perubahan lingkungan kayak sekarang ini kan dalam saat COVID-19. Bagaimana respons pimpinan terhadap usulan-usulan karyawan dan sebagainya. Contoh leadership yang sering dijadikan panutan misalnya Jack Welch dari General Electric atau Herb Kelleher dari Southwest Airlines. Kalau yang masih kuliah mungkin coba di perpustakaannya dicari aja nih. Bukunya bagus untuk dibaca. Nah, itu dia tadi bisnis model Canvas. Sekarang kita beralih ke contoh kasus bisnis kafe atau restoran atau warung. Kenapa saya pilih bisnis kafe di sini? Karena banyak dari kita yang sering ke kafe kan, atau makan di restoran atau di warung. Jadi kira-kira kita bisa mengkira-kira komponen apa yang bisa termasuk dalam bisnis model Canvas kita. Jadi sekitar 5 menit aja mungkin kita bisa di ininya nih apa namanya nih ya, di kolom chat disebutkan misalnya menurut Anda apa saja yang berada komponen termasuk dalam customer segment untuk berbisnis warung. Gimana Mbak Fesi? Ditulis di situ aja gitu ya? Ditulis di chat group. Oke, Pak. 5 menit aja, nggak usah lama-lama. Boleh diulang lagi nggak, Pak? Apanya nih yang diulang? Pertanyaannya, Pak. Oh, pertanyaannya. Sekarang jadi coba masing-masing menuliskan kira-kira komponen-komponen apa yang berada di customer segment. Siapa kira-kira customer segment kita? Terus nanti kira-kira value proposition-nya apa yang kita tawarkan kepada customer segment kita. Sekarang kita mulai dari customer segment misalnya. Jadi misalnya pelajar, itu customer segment kan? Ibu rumah tangga, ya betul. Itu bisa juga ibu rumah tangga. Jadi targetnya ibu rumah tangga. Kira-kira kita mau berbisnis kafe nih. Target pelanggannya siapa? Target penggunanya. Ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa. Mahasiswa dan pelajar. Coworking, ya. Anak remaja, oke. Nanti dari sini nanti kita lihat bagaimana interaksinya antara elemen customer segment dengan elemen value proposition. Ya, mahasiswa, betul. Oke. Sekarang kita coba value propositions. Apa yang akan kita tawarkan ke target customer Anda ini? Ya, Wi-Fi, good. Oh! Ya, zaman sekarang harus ada Wi-Fi kan. Terus value proposition misalnya bisa juga colokan. Iya.
Colokan dan wifi di setiap meja gitu ya, Pak. Tempat yang Instagramable. Nanti bisa saya contohkan lagi. Top kontak. Laundry. Nah, ini laundry kita mau berusaha kafe kan? Butuh laundry nggak di situ? Nah, itu misalnya kayak gitu tuh. Jadi photo corner bisa juga, bisa. Ada lagi charger ya, power bank, good food ya. Biar banyak sering makan kan itu si Mbak Afifanya. Oke, sekarang channel. Channel nih tadi tempat penjualan online ya. Online tuh bisa lewat Gojek, sosmed ya, Instagram. Teman-teman, keluarga, kolega. Tokopedia mungkin ya, Pak. Sekarang lagi booming juga lewat Shopee dan Tokopedia makanan. Ya, Tokopedia betul. Ya, mulut ke mulut betul. Sekarang customer relationships misalnya. Customer relationship ini yang bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang kita punya di value proposition kepada customer segment Anda. Ya, email bisa. Ya, umum sekali WhatsApp. Ya, oke, Instagram ya. Correct. Website. Jadi website bukan hanya untuk menjual tapi juga untuk mengumumkan apa yang kita mau umumkan ke customer segment. BBM ya. Wah, masih ada nih BBM. Oke, sekarang revenue streams. Revenue streams itu gimana kita bisa, dari mana kita bisa menghasilkan duit kan? Uangnya itu dari mana? Penjualan tadi. Tapi misalnya penjualan produk atau barang kita. Atau bisa tadi upselling. Biaya pribadi ini masuk nanti ke dalam key resources. Streams, jadi dari mana kita bisa mendapatkan penjualan dari ya penjualan barang itu sendiri kan, bisa juga dari melalui komisi-komisi penjualan produk, kerjasama, betul, dari kerjasama tuh bisa dapat duit kita kan, walaupun ada biaya tapi kita dapatkan uang. Endorse ya, betul. Sponsor ya, itu dari hubungan nanti dengan key partners dari website, oke. Jadi misalnya dengan jual kafe ini jangan lupa kita bisa upselling kan. Misalnya, nanti saya bahas deh. Souvenir, ya, oke, good. Oke, sekarang ya iklan YouTube bisa. Sekarang key resources, jadi sumber daya inti kita. Tadi udah disebutkan uang pribadi, biaya pribadi. Karyawan, ya. Karyawan itu source inti ya. Nanti saya jelaskan juga gimana. Produk, ya, cost. Jadi udah ada biaya, dana pribadi, karyawan, produk, lokasi ya, tempat parkir luas. Bener banget. Kalau bikin macet susah ntar ya. Susah ya kalau key resources ya. Barista yang terlatih. Ya, betul. Oke, key activities. Jadi aktivitas utama kafe, warung, restoran kita. Ya, of course kita jual food, selling food, promosi.
Yes, itu termasuk juga nanti hubungannya ke customer relationship. Desain tempat, yes. Penjualan, ya. Service, ya, betul. Eee, Service itu bisa juga keramah tamahan kan penting tuh. Kalau karyawannya jutek-jutek, yes, ini juga nih penting. Oke, ramah, ya betul, spesial menu, yes. Kemampuan untuk menciptakan spesial menu selalu harus inovatif kan. Sekarang key partners, kira-kira partner kita siapa aja nih untuk, usaha warung kita? Influencer, yes, bisa. Supplier, ya. Diskon itu bisa masuk ke dalam, revenue streams. Gojek key partners, ya. Karyawan key partners, yes and no. GrabFood, ya. Investor, of course. Ada lagi? Sponsor, ya. Oke, saya kira itu aja kalau cost structure, soalnya kan straightforward, jelas sekali kalau, apa itu tadi saya bilang, cost structure-nya. Jadi sekarang kita lanjutkan. Sudah kita bahas kan. Jadi ini misalnya, tadi yang udah disebutkan itu, bisa seperti ini. Misalnya di customer segment kita, ada yang nyebut pelajar, mahasiswa tadi kan, pegawai, bisa juga pengemudi kendaraan umum, atau pengemudi orang yang iya. pulang kantor, pulang dari kampus macet, bisa komunitas kan, atau bisa keluarga dan sebagainya. Terus value proposition kita bisa menu yang bervariasi, bisa harga yang menarik, meja kursi yang tadi Instagramable, terus kecepatan waktu senyaji kita, kalau lama siapa yang mau datang kan, area bermain, sebagainya. Sekarang gimana kita lihat interaksinya antara ini jadi yang penting dalam bisnis model Canvas adalah ini. Tadi teorinya, sekarang aplikasinya. Harga, misalnya kalau kita customer kita adalah pelajar atau mahasiswa, harganya harus menyesuaikan, ya kan. Terus target kita adalah keluarga, ya mungkin kita bisa menawarkan value proposition seperti area bermain untuk anak-anak. Ke situ. Channel-nya, jadi untuk penjualan bisa lewat lokasi website seperti tadi disebutkan. Sementara customer relationships, dua arah ini ya. Jadi misalnya menu kita lewat brosur mencapai ke customer segment kita. Tapi dari customer segment juga kembali ke kita, feedback. Misalnya komplain menu atau usul menu atau harganya kemahalan atau ini kursinya kurang atau segala macam, gitu kan. Jadi harus dua arah. Di revenue streams, misalnya kita jual restoran kan, makanan minuman kalau bisa tadi yang itu tuh. Jadi pegawainya harus cantik atau ganteng terus pintar ngerayu. Jadi biar tadi cuma mau makan bakso doang jadi nambah yang lain-lain kan. Terus bisa juga revenue stream-nya lewat acara khusus. Misalnya kasih brosur ke mahasiswa-mahasiswa gitu, kalau mau acara ulang tahun buatnya di sini, harga spesial. Itu jadi ada revenue stream tambahan. Atau kasih juga program membership, keanggotaan. Nih, atau ngundang temannya dapat diskon 10%. Itu salah satu contoh revenue stream. Kalau untuk tersedia ruang VIP itu masuk ke revenue streams juga ya, Pak? Nah, itu bisa juga tuh. Jadi nanti di charge tambahan. Atau misalnya mau nge-charge, di charge biaya kalau mau misalnya. Itu bisa dipikirkan. Key resources, gimana kita menghubungkan key resources dengan elemen lainnya. Misalnya, kita punya resep khusus, jago masak, menu itu jadi kan kehandalan kita di situ, menunya khusus. Terus kita punya dana yang cukup, kita bisa buat area bermain yang oke atau desain yang Instagramable misalnya. Kemudian untuk key activities, tadi udah banyak disinggung juga kan, waktu saji, terus kebersihan, kenyamanan, bahan baku, pelatihan. Pelatihan ini kan penting supaya karyawan kita barista terlatih tadi, terus ramah, cepat, tanggap. Nah, seperti ini. Jadi lewat pelatihan, pelayannya oke, value proposition kita keramah tamahan, sampai ke customer segment.
Di belakang key partners, misalnya supplier bahan baku, event organizer, seperti yang tadi udah disebutkan juga kan, Gojek, Grab. Itu bisa ke pengaruh ke revenue stream. Misalnya event organizer, kita kontak mereka atau orang-orang kantor untuk makan di atau bikin meeting di kafe kita misalnya. Atau teman-teman mahasiswa yang mau buat rapat-rapat gitu kan, bisa rapat di sini aja nih, dapat diskon. Kompetisi ini Sekarang juga lagi booming itu Pak, belajar tapi bimbel dan privat tapi janjian di kafe-kafe gitu Pak. Nah, Ada kerja sama bimbelnya. Nah, itu contoh yang bagus tuh. Bisa ada berkelanjutan kan. Terus Iya. kompetisi, ini maksudnya apa? Jadi misalnya kita ikut-ikut kompetisi, terus dapat penghargaan atas, ini makanannya makanan enak nih. Jadi atau misalnya masuk majalah, itu bisa memperkuat value proposition kita. Jangan lupa, jangan dikekepin di situ aja, jangan ditaruh, disimpan di laci. No, promosikan lewat banyak tadi kan, bisa Instagram, punya lewat teman, WhatsApp, supaya itu sampai ke customer segment. Nanti ujung-ujungnya akan kembali ke kita lagi. Gojek, Grab, Tokopedia, segala macam, bisa hubungannya ke channel, sama tadi ke revenue stream. Dan tentunya yang ketiga ini semuanya kan membutuhkan larinya ke cost structure, biaya kita juga. Tapi selama biaya sisi di depan itu lebih tinggi dari sisi kiri, why not? Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini kira-kira contoh bisnis model Canvas. Sekarang, dalam saat COVID seperti ini kan, challenge. Jadi ada tantangan tersendiri buat kita yang, ya tapi kan gimana nih kalau bisnis dalam kondisi kayak begini kan, PSBB ya? Ya, PSBB Pak. PSBB. Nah, itu bisa pakai bisnis model Canvas juga. Misalnya, tadinya kita ada pelajar, mahasiswa, pegawai, pengemudi, sekarang kan pada di rumah nih. Jadi berkurang kan? Mungkin customer segment yang tersedia tinggal kelompok, komunitas, keluarga. Terus berkurangnya customer segment ini juga harus dipikirkan. Kenapa? Karena akan berdampak pada revenue stream kita. Value proposition kita juga berubah. Tadinya punya Instagraman, terus punya area bermain, jadi nggak berguna kan? Channel juga mungkin udah nggak bisa di lokasi kafe kita kan, atau warung kita di toko kantor. Tapi bisa dimaksimalkan penjualan via media online. Bagaimana? Nah, misalnya kita bisa optimalisasi komponen customer relationship lewat sosial media, WhatsApp dan sebagainya. Perubahan yang ini tentunya kan akan berpengaruh ke revenue stream kita. Begitu juga di sisi belakang, walaupun misalnya lokasi kita strategis, sekarang jadi ditutup. Pelayan yang tadinya terkenal ramah, gesit, friendly, dan segala macam, jadi nggak berarti juga kan. Karena siapa yang datang. Key activities juga, kenyamanan, kebersihan, jadi nggak berarti. Di belakang key partner, Apa yang dapatnya makanannya? nggak bisa juga kan, event organizer, perkantoran tutup. Tapi cost structure kita masih sama nih kemungkinan. Jadi masih harus bayar gaji, terus komisi partner mungkin berkurang, tapi gaji karyawan masih ada. Jadi harus dipikirkan di mana kita memanage gaji karyawan misalnya. Bisa juga misalnya, oke, di gajinya rendah atau kerjanya, kamu masuk seminggu, kamu masuk libur seminggu. Jadi gajinya berkurang juga. Jadi hal-hal seperti ini kita bisa lihat dari menggunakan bisnis model Canvas. Jadi kalau kita lihat di sini, sisi depan kita kan turun nih. Gimana kita memanage sisi belakang. Kita lihat di sisi juga key partners. Oh, key partners mungkin kita bisa, di sini yang satu yang nggak saya contohkan adalah pesaing kita. Warung sebelah, kafe sebelah, mungkin kita bisa share, beli bareng-bareng, jadi biar bisa beli bahan bakunya lebih murah. Masaknya misalnya kita kerjasama dalam saat ini, oke, hari ini masak di dapur saya, besok dapur kamu. Itu bisa pakai konsep bisnis model Canvas ini.
Apalagi di bisnis model Canvas, si banyak lagi sebetulnya. Ada bisnis model environment, jadi lingkungan bisnis model, itu yang menyangkut tren teknologi, misalnya tren pasar, arah customer, dan sebagainya. Bisa juga menyangkut lagi kekuatan atau kelemahan bisnis model Canvas, dilihat dari lingkungan bisnis model kita. Bagaimana dengan value propositions, bagaimana channel Anda, atau bagian belakang kita gimana. Kemudian ada juga bisa menyangkut prototyping. Ya, ini harus dilakukan untuk meminimalisasi kegagalan yang tadi sudah saya singgung, untuk memperoleh feedback-feedback sebelum kita launching besar-besaran. Terus proses validasi BMC, juga sudah seperti kita lihat di slide ini, mulai dari keruwetan tadi, seperti ini. Banyak ide atau desain awal BMC sampai akhirnya menjadi satu, mengerucut untuk dijalankan, untuk di-launch besar-besaran, untuk kita buka cafe kita. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Untuk beberapa contoh BMC bisnis lain, itu kalau mau ada yang tertarik, di YouTube saya cari aja, di nama saya Johannes Boroh. Itu bisa ada contoh BMC untuk yang mau usaha laundry, mau usaha kafe ini, atau jualan makanan online, atau mau jual barang-barang online, atau mau apalagi, ada beberapa di situ deh, pasti ketemu. Atau kalau ada yang nanti nggak sempat tanya-tanya atau besok ada pertanyaan, bisa lewat Facebook saya di situ, Johannes Boroh. Kira-kira begitu, Mbak Fezi. Menarik sekali pembahasan kali ini bersama Bapak Johannes Boroh. Nah, untuk teman-teman yang berminat untuk mengembangkan bisnisnya ke bidang-bidang yang selain yang kafe ini, bisa dicek di YouTube-nya Bapak Johannes Boroh ya? Ya. Dan juga Facebook-nya. Oke, selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa di-type dulu di message ini. Mungkin di-type ya. Oke, pertama dari KM Naufal Fadlur Rahman, boleh di on cam, Kak? Ya. Untuk Kak Naufal, boleh di on cam. Udah baca nih. Ini sistem jaminan uang kembali. Ya, sistematika jaminan uang kembali. Itu bagaimana ya, Pak? Ya, ini pertama ya, kalau kita berani buat jaminan uang kembali, kita harus konsekuensinya, harus konsisten. Kalau kita bilang jangan khawatir ya, pokoknya beli produk kita tanpa resiko, uang kembali 100%. Ya harus benar-benar dilakukan. Kalau misalnya kita yang bertele-tele, ini salah satu konsekuensinya. Bertele-tele nanti itu word of mouth-nya kan bisa jadi snowball effect. Lama-lama orang nggak percaya sama kita. Jadi harus ingat konsekuensinya kalau kita melakukan jaminan uang kembali, ya harus benar-benar dilakukan tanpa pertanyaan misalnya. Bolehlah ditanya misalnya, kenapa sih buat feedback kita gitu kan. Tapi ya langsung kembalikan uangnya. Ini bisa kita lakukan kalau kita yakin produk kita oke. Kalau kita setengah-setengah gitu kan, jangan deh. Soalnya nanti kita sendiri yang repot. Kayak saya beli produk di online dari Amerika, terus saya cuma coba berapa jam, nggak oke, saya minta kembali, langsung sama dia, nggak pakai pertanyaan, dikembalikan. Ya ditanya sama dia, boleh buat masukan kami, kenapa kok mau minta kembali refund? Ya saya bilang aja, not user friendly. Jadi gitu. Itu jaminan itu sebetulnya gampang aja. Kalau kita yakin dengan produk kita, kalau mereka akan suka, ya udah kita kasih aja jaminan uang kembali.
Cuman ingat yang tadi itu harus kita jujur. Kalau mereka minta kembali, ya kembalikan aja. Jadi gitu. Kalau kita nggak percaya sama produk kita atau half-half, ya mendingan jangan kasih janji jaminan uang kembali, dan nanti balik-balik semua. Repot juga kan. Kira-kira begitu. Oke, untuk pertanyaan kedua, adakah teman-teman yang mau tanya? Nah, dari Kak Salma Fahia Fatara. Ya. Oke. Izin bertanya, Pak, penggunaan investasi itu bagaimana ya? Ini penggunaan investasi maksudnya investor ini atau investasi gimana nih ya? Kak Salma, Investor. investor. Oke, investor berarti kita harus meyakinkan, kan kita mau nyari dana nih, kayak si Gojek. Kita harus meyakinkan mereka kalau produk kita robust, produk kita benar-benar dibutuhkan sama masyarakat, sama target pelanggan kita. Terus tadi kan bisnis model nih, bisnis model canvas. Terus harus ada bisnis planning. Jadi bisnis planningnya itu kita bisa meyakinkan investor, nih kita bisa dapat uang, akan balik modal dalam waktu 1 tahun misalnya. Itu harus jelas di situ. Jadi pertama kita bikin bisnis model canvasnya dulu, disusun. Kalau udah solid, barulah kita coba hitung berapa ininya yang dibutuhkan, dananya, terus berapa yang kita bisa dapatkan dari project kita itu. Terus prospeknya gimana? Kalau si investor tuh nyari dia prospeknya gimana. Makanya si Gojek atau Uber atau Grab atau Tesla, sampai sekarang dia belum pernah untung-untung kan. Tapi kok selalu banyak investor yang taruh duit di situ. Karena prospeknya yang mereka berharap ke depannya tuh akan seperti Amazon. Jadi sekarang tuh mereka punya banyak pengguna. Jadi yang itu dijual sama Gojek, sama Tesla, sama Grab untuk tetap nyetor duit. Nggak tahu berapa lama bisa seperti itu, kita nggak tahu tuh. Tapi Amazon tadinya awal-awalnya juga seperti itu kan. Jadi dia meyakinkan investornya bahwa ini dalam waktu 2 tahun, 3 tahun mungkin nggak akan profitable, tapi ke depannya itu akan profitable. Investor tuh ujung-ujungnya duit. Jadi gitu aja. Selama itu bisnis planningnya, bisnis model canvasnya solid, terus kalau ini udah solid, ya udah kita tinggal masukin aja, butuh berapa di sini, butuh berapa di sana, pendapatan berapa. Jadi deh bisnis plan, perencanaan bisnis, gitu. Oke, sekarang ke pertanyaan ketiga dari Kak Siti Afifah. Izin bertanya, Captain, ada nggak bisnis yang tidak memerlukan elemen dari BMC completely? Bisa aja sih bisnis model, nggak pakai bisnisnya nggak pakai bisnis model, nggak harus. Sama aja kayak misalnya kita mau investor tadi kan, nggak pakai bisnis proper bisnis planning atau perencanaan bisnis. Tapi investornya siapa? Investornya tuh ya teman atau keluarga, jadi cuma ngomong-ngomong gitu aja kan. Terus kalau sebentar ya, ini bisnis yang tidak memerlukan elemen-elemen completely. Jadi maksudnya mungkin beda nih. Sebetulnya yang namanya bisnis model canvas itu harus butuh semua elemen itu. Jadi ada yang nggak pakai elemen-elemen, misalnya key activities. Itu bisnis model yang lain. Tadi kan ada yang dari model yang saya sebutkan dari Rich, terus ada Canton dan Lindern. Itu mereka berbeda tuh bisnis modelnya. Tapi sama si Osterwalder ini, di summary, dikesimpulkan, ini adalah contoh bisnis model yang paling tepat, yang paling bagus menurut dia dan menurut saya juga, karena sudah saya teliti negatif strength and weaknesses-nya dari bisnis model canvas. Jadi kalau kita pakai semua 9 elemen itu, kita akan kemungkinan kalau penerapannya betul, bisnis kita akan lebih solid. Begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Eka. Cap, agak menyimpang pertanyaannya, gimana bagi sekolah S3 dan kerja, sedangkan jadi pilot sibuk juga. Thanks. Waduh, terima kasih nanyanya.
Eh, Gini ya, kita kalau mau maju harus kerja keras kan. Jadi kayak misalnya prinsipnya sama mungkin sama kayak Nadiem. Orang lihat wah sukses, enak, udah enak. Tapi nggak tahu dia di belakangnya gimana kan. Kerja keras sampai panas-panasan siang-siang nawarin tukang ojek. Jadi waktu itu emang harus kita punya waktu kan, tinggal kita mau pakainya gimana untuk tujuannya apa. Nah saya juga, jadi ada waktu luang, kan terbang kita nggak kerja di kantor juga nggak semuanya kerja dari jam 9 sampai jam 5 misalnya lah, atau sampai malam, tapi kan masih ada waktu luang, Sabtu Minggu misalnya. Teman-teman saya di S3 banyak yang orang-orang levelnya udah tinggi-tinggi ya. Jadi kayak senior vice president Mastercard. Kapan dia ada waktu? Tapi ada, sempatin aja waktunya. Jadi tergantung motivasi kita aja sih. Kira-kira begitu deh. Kalau kita senang gini-gini aja, ya udah terima aja, senang-senang aja, happy-happy. Tapi kalau yang misalnya nggak puas atau mau, aduh saya mau lebih nih, ya kita emang harus agak sedikit kerja keras deh. Kerja kerasnya misalnya kalau nanti Anda yang sudah kerja gitu kan, mungkin Sabtu Minggu waktunya dikorbankan sedikit untuk belajar lagi, gitu. Atau misalnya sekarang lagi mahasiswa nih, lagi masih kuliah kan, mungkin waktu kosongnya, waktu mainnya, waktu hangout-nya sama teman-teman dikurangin 1 jam, 2 jam untuk ambil kursus-kursus misalnya kan, kursus bahasa Inggris kah, atau kursus bahasa Jawa, atau kursus apalah, nggak tahu lah. Itu bisa aja kan. Jadi emang harus ada effort yang kita sacrifice. Jadi sacrification itu kita harus ada sih untuk maju. Berarti tergantung niat dari kita masing-masing dan willing kita untuk sacrifice dalam bidang yang ingin kita minati. Ya. Betul. Selanjutnya dari Kak Dwi Putra Budistia, saya mau tanya nih, kalau penggunaan bisnis Canvas buat pemula yang mau start bisnis, gimana ya kiatnya supaya berhasil? Oke, jadi dari bisnis model Canvas ini pertanyaannya bagus-bagus nih. Kita identifikasi ada 2. Jadi kalau dari sisi manajemen ada 2. Kita yang punya produk kita tawarkan ke orang. Itu namanya push marketing. Marketing tahu nih. Tapi itu kemungkinannya kita agak gambling juga kan, belum tentu mereka suka karena ada beberapa contoh yang gagal. Terus yang sukses juga ada sih, cuman ya lebih baik gagalnya. Kalau Canvas kita mulainya tuh dari identifikasi. Oke, ini saya ada slide lagi, bisa untuk menggambarkan yang ditanya sama Mas Dwi ini. Mungkin saya ganti ya slide-nya ya. Sebentar ya. Saya stop sharing dulu. Ini untuk menggambarkan supaya lebih jelas nih. Oke. Ya. Coming. Nah, ini. Jadi mulai bisnis model Canvas-nya, perusahaan ini namanya Owlet di Amerika Serikat. Jadi dia mau mulai, ini dimiliki sama mahasiswa Harvard. Dia mau mulai bisnis nih, gimana caranya? Terus dia identifikasi dulu. Identifikasi ini suster-suster di rumah sakit kayaknya punya masalah nih. Ingat nggak tadi arus masalahnya apa? Inti masalahnya. Jadi mereka nih mengamati si suster-suster ini kewalahan untuk memonitor bayi-bayi yang baru lahir. Jadi harus dimonitor tuh detak jantungnya, terus kadar oksigennya. Dilakukanlah sama mereka riset. Jadi bolak-balik. Jadi dia identifikasi dulu targetnya siapa nih. Dapat targetnya sama dia, baru mereka riset dengan target customer-nya ini untuk menciptakan alat seperti ini. Untuk memonitor denyut jantung bayi sama kadar oksigen. Ini mereka ingat ya, sudah identifikasi customer-nya adalah suster. Terus ditawarin ke hotel-hotel
kok hotel hospital di misalnya rumah sakit Cinere kan, tapi ditolak soalnya nawarin salah. Kalau nawarin di Amerika Serikat diterima kan. Setelah mereka tawarkan ke pihak hospital, ternyata mereka sadar itu customer-nya bukan para suster-suster ini, tapi manajemen pihak hospital. Jadi kalau misalnya kita targetkan, misalnya target kita tadinya berbisnis yang gampang deh ya, kafe. Kita targetkan mahasiswa. Belum tentu sebetulnya nanti ternyata mahasiswa itu adalah target kita. Bisa aja ternyata target kita adalah ya sekitar situ, orang-orang sekitar situ misalnya, atau pengemudi Gojek sambil nunggu mahasiswa kan, Grab, nunggu situ makan di situ. Jadi ini harus lewat benar-benar suatu proses trial and error tadi. Jadi karena sudah oke kan, terus ditawarin ke rumah sakit ditolak sama manajemen hospital karena apa? Harganya terlalu mahal. Jadi tadinya yang udah oke, produknya udah oke, susternya senang make, ternyata gagal bisnis modelnya. Itu satu contohnya. Terus mereka berbuat apa nih? Buat research lagi, dia cari-cari kira-kira siapa yang butuh lagi ya selain suster-suster ini. Oh, orang tua yang punya bayi. Cuman setelah diselidiki lagi, di research lagi, orang tua yang punya bayi ini make alat yang mereka ciptakan ini terlalu ribet karena banyak kabel kan untuk di rumah sakit. Jadinya apa? Gagal lagi. Jadi yang tadinya produknya udah kayaknya oke nih, prototipenya, ternyata nggak disukai sama customer segment yang baru. 2 kali gagal. Kemudian akhirnya singkat cerita, setelah bolak-balik komunikasi dengan beberapa orang tua, didapatlah produknya seperti ini. Jadi lebih simpel penggunaannya. Udah oke kan? Ya. Sekarang kita lihat sisi belakang, sisi produksi. Di sisi produksi kita sudah punya key resources, sumber daya intinya itu adalah alat seperti ini. Jadi ya, dari alat yang tadi, sesuatu sistem untuk memberitahu orang tua. Tapi ternyata sama aja dengan di Indonesia, harus ada izin Departemen Kesehatan. Karena nih alatnya berhubungan ke kesehatan. Ingat ya tadi sudah oke kan? Terus nggak oke ternyata. Kenapa? Karena ternyata untuk dapat izin Departemen Kesehatan ini butuh dana $1 juta kalau nggak salah. Terus waktunya juga lama karena harus testing. Jadi sama lah. Kalau orang yang memprotes Indonesia birokrasi gini-gini, sama aja di luar negeri birokrasi juga. Duitnya sama $1 juta. Mahasiswa kan nggak ada uang kan. Akhirnya yang tadinya udah oke gagal lagi. Terus gimana? Singkat cerita, jadilah namanya oletcare.com. Jadi yang mereka di sini mereka hapus itu yang di tengah yang di lingkaran merah itu mereka hapus. Jadi mereka bisa bypass. Jadi disiasati izinnya itu dengan menghapus peralatan warning systemnya. Jadi tanpa warning system itu bisa langsung ditawarkan ke customer. Jadi itu juga setelah mereka menghapus itu produknya itu berbeda lagi. Jadi harus lagi mereka melakukan lagi research lagi. Jadi selalu ada trial and error. Jadi untuk tadi kembali ke pertanyaannya, gimana untuk memulai bisnis Canvas ya kita coba identifikasi dulu kira-kira misalnya mahasiswa dia punya kebutuhan apa nih, masalah apa, masalah dalam rangka kebutuhan ya, pemenuhan kebutuhan. Jadi bisa kita identifikasi di situ. Misalnya tadi ada kelompok belajar itu kan, itu bisa kelompok belajar nih. Mereka butuh bantuan untuk belajar lagi. Mungkin kita bisa nawarkan sesuatu buat mereka selidiki lagi. Misalnya, tapi masalahnya kan kalau belajar itu kita harus ke sana macet. Oke, berarti masalahnya macet. Ya udah berarti bisa di kampus, kita yang datang ke kampus atau kita tawarkan online misalnya atau lewat webinar seperti ini, Zoom. Jadi harus selalu bolak-balik. Untuk lebih memperdalam itu ada namanya value proposition canvas. Jadi nanti kalau yang mahasiswa bisa dicari di perpustakaannya value proposition canvas itu bisa mengidentifikasi hal-hal seperti ini. Gitu kira-kira. Ada lagi? Dari
Kak Nikade Raiswastini. Cara untuk izin bertanya, Kak, cara untuk meningkatkan minat untuk berbisnis itu seperti apa ya? Meningkatkan minat untuk Minat berbisnis. untuk berbisnis. Ini meningkatkan minat berbisnis maksudnya untuk supaya kita berbisnis begitu. Mungkin maksudnya agar kita punya ketertarikan untuk berbisnis. Oh, supaya kita tertarik berbisnis. Ini berbisnis itu sebetulnya nggak gampang ya. Jadi ada resikonya juga kan. Kayak tadi saya bilang kita harus kayak Nadim panas-panasan gitu kan. Kalau yang takut kena sinar matahari susah untuk kayak Nadim kan. Jadi motivasinya juga sih, kita motivasinya apa nih? Bisa untuk cari duit, bisa juga untuk membantu. Jadi kayak misalnya Mas Dwi ini motivasinya buat yayasan membantu supaya kita semua sama-sama maju. Makanya saya senang visinya juga sama kita. Jadi tergantung nih minatnya dari kita nih. Pemerintah sudah ada, udah misalnya peluangnya udah diberikan, perizinan udah gampang sekarang kan. Tinggal kitanya mau nggak bersusah payah. Kalau yang sebagai karyawan mungkin lebih gampang kan, tinggal check in check out, datang pagi, pulang, udah dapat duit habis itu. Tapi ya segitu-segitu aja, jangan iri kalau ada yang orang sukses kan, lebih sukses lagi. Karena berbisnis di awalnya susah. Jadi misalnya bukan saya nakut-nakutin, tapi kelihatannya mudah tapi susah. Sekarang kita yang malas-malesan, sekarang kita berposisi sebagai atasannya, sebagai yang punya perusahaan. Kita ngeliat karyawan malas-malesan kan jadi susah kan. Mikir lagi, aduh ini gimana caranya karyawan ini kita motivasi. Begitu kita mikirin karyawan motivasi, tapi berpikir juga, wah ini sebelah bikin toko saingan nih, bikin toko sebelah, cek toko sebelah. Jadi kita mikirin saingan, mikirin karyawan kita, belum lagi mikirin supplier misalnya, itu nggak gampang. Jadi kembali lagi ke motivasinya. Motivasi kita untuk berbisnis ada nggak, kuat nggak? Kalau kita setengah-setengah, mendingan jangan, nggak akan sukses. Jadi harus full, yes, bisnis. Tapi harus siap gagal juga, karena bisnis nggak ada yang sekali jalan gagal. Saya contohkan Nespresso, perusahaan gede ya. Kalau Nespresso kan iklannya George Clooney. Itu dia launch gede-gedean, gagal juga pertamanya. Jadi karena salah target customer-nya, customer segment-nya salah. Jadi mereka yakin, kita punya produk nih. Produk kita pasti dibeli sama kantor-kantor. Asumsi, push marketing. Ternyata salah, kayak yang tadi outlet tadi kan. Ternyata kantor-kantor itu nggak ada yang mau beli. Akhirnya putar-putar mikir-mikir lagi, kayak mereka dipikir-pikir ulang lagi, udah gagal tuh ya, udah hampir bangkrut. Coba dijual langsung ke perorangan, keluarga segala macam, ternyata sukses. Jadi yang asumsi awalnya adalah A, belum tentu itu A, ternyata B. Ada lagi misalnya fotokopi, Xerox. Xerox itu juga tadinya maunya ngejual mesin fotokopinya, tapi nggak ada yang mau beli karena mahal banget. Sama juga ceritanya, hampir bangkrut juga, terus iseng-iseng, udah deh ini aja kita sewain per lembar. Ternyata sukses. Nah itu jadi emang harus ada proses uji coba dan kesalahan yang berkelanjutan untuk kita sukses. Jadi gitu. Menjawab nggak ya? Untuk berbisnis jadi ya motivasi sih harusnya ya tadi ya seperti saya bilang. Cuman kembali lagi tadi harus siap-siap juga kerja keras sama siap-siap gagal. Kalau gagal juga jangan putus asa, coba lagi karena banyak perusahaan gede yang gagal sebelumnya. Perusahaan saya juga punya dulu bikin travel, tapi kata orang-orang kecepatan, saat itu orang belum tune in ke mobile. Sekarang udah banyak kayak Traveloka segala macam. Waktu itu saya belum ada yang kayak gitu. Jadi orang bilang kecepatan. Gagal. Cuma saya nggak adopt karena harus 100%. Saya nggak bisa 100% di situ. Jadi intinya juga harus 100%. Kira-kira gitu. Baik. Nah, untuk selanjutnya dari Kak Lilis, Cap, bisnis saya yang sedang jalani sekarang makin banyak kompetitor sejak COVID-19. Elemen BMC mana yang harus saya perbaiki?
Saya merasa semua sudah baik, tapi kompetisi semakin ketat. Oke. Ini bisnisnya apa ya? Kak Lilis mungkin bisa dikasih tahu bisnisnya apa ya? Atau mungkin bisa on cam Oh ya, bisnis kuliner, oh kuliner. makanan Pak. Sekarang kuliner online bisa online kuliner, tapi online kulinernya nih kalau punya lokasi misalnya kan toko atau kan warung atau kafe itu berbeda dengan online bisnis. Jadi kalau misalnya online bisnis ya kita harus banyak customer relationship-nya, kita harus banyak promosikan. Terus testimonial itu penting, testimonial. Jadi kalau misalnya ada orang yang beli, kita minta testimonial mereka, langsung kita jangan disimpan lagi, ingat tadi, publish di Instagram kita, Facebook. Jadi pakai semuanya deh, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, misalnya cara masak, jadi ngajarin mereka juga, jadi mereka engage juga, oh ya ternyata gini, tapi nggak dikasih tahu 100% misalnya, cuma 80%. Jadi tadi kan ada yang resep khusus Coca-Cola, kan nggak dikasih tahu. Jadi itu keunggulannya mereka. Jadi itu bisa juga seperti itu. Saya kira sekarang kalau zaman COVID gini ya hanya sosial media itu paling penting kan. Terus kembali ke key activities, bisa kita desain packagingnya gimana misalnya, terus kreativitas iklannya yang murah meriah kan, jadi kita nggak usah bayar, tanyanya teman-teman sekitar, kira-kira gimana. Paling penting sih menurut saya testimonial itu tuh. Jadi langsung di publish ulang, orang-orang tahu jadi kalau produk kita adalah disukain sama customer segment kita. Terus misalnya kita bisa lihat lagi di customer di revenue streams. Jadi dia beli satu, kita tawarin aja, kalau beli ini tambah 10.000 misalnya, dapat ini. Jadi misalnya tambah 10.000, tapi kita punya untung katakanlah cuma 1.000 perak. Ya nggak apa-apa kan, tapi kalau misalnya 1.000 perak itu kita bisa jual 1.000, lebih banyak, 1.000 kali 1.000, kita tambah 1 juta lagi haji tambahan. Jadi kita bisa bermain di situ tuh. Channelnya misalnya juga tadi banyak COVID kan, jadi lewat lebih dioptimalisasikan misalnya lewat teman-teman lah, kasihlah mereka ini juga komisi misalnya kan, jadi masuk ke cost structure, tapi kita penghasilan kita, revenue stream kita nambah kan, naik walaupun cost kita nambah, tapi yang penting revenue kita nambah. Jadi bermainnya kita lihat di situ aja. Sementara di value propositions, misalnya tadi kalau ada orang yang customer yang senang, berarti value proposition kita bagus kan, produknya bagus, itu dipromosikan. Misalnya delivery, free delivery, itu bisa juga sebagai value proposition. Atau tadi yang tadi disinggung, jaminan uang kembali, harus berani. Kalau mau nggak suka, kembalikan, no questions asked. Wah, tapi itu benar-benar harus berani itu ya. Tapi kalau itu benar-benar oke, wah, mungkin nanti besok saya baca apa namanya nih, jangan-jangan ini besok terkenal tahun depan kali. Gitu kira-kira. Ada lagi? Oh nih ya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Ahmad Ulyani. Izin bertanya, Cap, apa bedanya bisnis model Canvas dengan bisnis plan? Terima kasih, Cap. Oh ya, bagus juga nih. Oke, ini semua oke pertanyaan ini. Jadi bisnis model Canvas tadi yang saya jelaskan itu secara broad-nya adalah frame, rangka bisnis. Setelah ada rangka bisnisnya, kita bisa buat bisnis plan-nya. Jadi key resources kita butuh apa? Balik lagi kita misalnya toko kafe ya, warung-warung atau kafe. Kita butuh misalnya alat masak, berapa dananya. Terus kita butuh karyawan, berapa gajinya. Kita butuh perizinan dari key partners si Pemda kan, berapa biayanya. Terus butuh lagi asuransi misalnya. Situ udah ada komponen biayanya. Terus tinggal sekarang kita komponen di depannya, sisi depannya. Di depannya itu adalah penghasilannya.
Jadi berapa yang kita dapat, penjualannya berapa, itu lebih spesifik di business planning. Setelah business planning ada, nanti mungkin kalau investor itu tadi yang balik ke investor akan mungkin menanyakan strateginya Anda gimana nih, strategi penjualannya gimana, strategi perekrutan karyawannya gimana. Kalau misalnya buka kafe, siapa yang mau masak, terus karyawannya terlatih nggak, lokasinya. Jadi dari bisnis model Canvas turun ke mengerucut ke business planning, mengerucut lagi ke strategi. Strategi itu untuk masing-masing lebih kecil. Jadi seperti itu. Oke, Jadi menarik kalau banget tuh model Canvasnya sudah pertanyaannya. solid, kita gampang tinggal membuat yang lebih kecilnya karena frame-nya tuh udah ada. Gitu kira-kira. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Kak Dini Oktavira Wijaya. Apakah menurut CAP menjalankan bisnis di tengah pandemi ini bisa berjalan secara efektif dan efisien dengan menggunakan BMC? Terima kasih. Wah, satu pertanyaan berat lagi nih. Oke, sekarang sebetulnya ya saya jadi ini juga nih harus berpikir nih keras ke pertanyaannya. Wah, Mas Dwi ini pesertanya oke nih. Jujur kan, kalau dalam kondisi begini banyak yang susah ya. Tapi yang thriving, yang sukses tuh malah sebetulnya yang berhubungan dengan ingat Abraham Maslow, piramid Abraham Maslow, yang di bawahnya itu adalah basic needs, kebutuhan dasar, makanan, pangan, papan itu kan. Itu yang lebih sukses tuh, makanan terutama. Jadi yang mereka itu yang bisa sukses. Kalau yang lainnya dengan menggunakan BMC yang misalnya saya katakanlah bisnis hotel misalnya efektif dengan menggunakan BMC. Bisa tadi contohkan yang kafe tadi. Jadi kita lihat sisi depan kita pasarnya turun kan. Jadi di sini ada. Nah, kita lihat di sini customer segment kita hilang. Jadi dengan menggunakan BMC ini kita bisa lihat nih, customer segment kita tinggal komunitas yang sekitar rumah, sekitar warung kita misalnya, atau keluarga-keluarga, karena kita kehilangan pelajar, mahasiswa, pegawai, orang kantor kan udah nggak di kantor kan, di rumah semua. Pengemudi yang tadinya mungkin macet-macet jadi udah nggak ada di jalan. Customer segment hilang, menurun, terus kita tinggal pikirin aja nih, kira-kira gimana kita bisa mengakomodir 3 komunitas dan keluarga misalnya kan. Pelajar, mahasiswa bisa juga, tapi bukan di lokasi restoran. Tapi jadi kita bisa lihat dengan bisnis model Canvas ini gimana kita bisa mencapai target pelanggan kita, si mahasiswa atau orang kantoran yang sekarang berada di rumah. Bukan di lokasi kan, lokasi yang tadinya oke buat hangout, buat foto-foto gitu kan, jadi nggak bisa. Jadi kita harus lihat channel. Channel kan untuk penjualan. Website. Oke, website sendiri kah? Atau lewat Tokopedia, atau lewat Gojek, GoFood. Terus buat penawaran-penawaran, diskon-diskon tadi buat yang banyak kompetitor misalnya, kasih diskon 50% atau 4, nggak tahu berapa persen, pokoknya kita lihat kompetitor berapa, terus buat tadi yang ada namanya upselling, terus bisa juga mungkin kayak harus berani melangkah ke industri lain, misalnya Bayantri Hotel ya. Jadi Bayantri itu dia pakai bisnis model Canvas ini misalnya, dilihat customer segmentnya habis semua karena siapa yang mau ke turis kan. Jadi akhirnya banting usaha. Sekarang mereka udah mulai lari ke makanan. Jadi supplier mereka baru saja akuisisi bikin padi organik di Thailand. Jadi dari bisnis tourism sekarang mereka lari ke bisnis padi organik. Jadi itu dilihat lagi bukan dari sisi Bayantri sebagai hotel industri, tapi jadi Bayantri Group. Jadi dilihat bisnis model Canvasnya yang lebih gede lagi skopnya. Jadi customer segment mereka yang menjual hotel, kamar-kamar di hotel, itu udah hilang. Jadi seperti gambar abu-abu ini, mereka ciptakan lagi customer segment yang baru, yaitu menjual padi. Jadi yang
customer segment-nya adalah ya masyarakat yang membeli di organik. Jadi misalnya kita tadi BMC ini semuanya yang customer segment kita udah jadi abu-abu sebegitu, ya coba kita pikirkan ada lagi nggak nih yang bisa kita targetkan. Itu kita harus berubah bisnis model. Misalnya Nokia tahu kan Nokia kan, atau Siemens. Dulu kan mereka jual handphone tuh. Paling kuat namanya Nokia atau Motorola. Sekarang udah nggak ada kan. Jadi mereka kalah juga tuh. Jadi customer segment-nya udah hilang. Akhirnya mereka ganti bisnis model. Sekarang mereka jual bukan untuk ke customer, tapi jualnya adalah corporate. Jadi mereka jual backbone-nya, dia kayak network system segala macam. Yang kuliah IT pasti tahu nih. Jadi bisa juga pakai bisnis model Canva seperti itu untuk identifikasi gimana sekarang customer segment kita. Moga-moga menjawab. Kalau seperti Starbucks gitu dan toko-toko kopi yang lain sekarang kan lagi booming kopi 1 liter gitu, Pak. Itu berarti termasuk Kopi 1 model liter? Canvas gitu ya? Iya, jadi sekarang sejak pandemi ini biasanya coffee shop itu jualkan per cup gitu kan, Pak. Tapi sekarang mereka keluarin produk 1 liter, 2 liter, dan seterusnya. Ya. Jadi untuk Ya, segmen itu keluarga. Inovasi tadi, key activities kan. Jadi untuk supaya value proposition ini mungkin mereka lihat di strateginya, dia lihat wah mungkin flat, udah flat. Jadi harusnya tadinya grafik penjualannya adalah begini, terus mungkin mulai flatten, mulai menurun gitu kan. Mungkin belum turun sih, menurun. Makanya harus aktivitas utamanya tuh gimana kita supaya menaikkan lagi penjualan. Ya tadi penjualan dengan inovasi itu menunya ditambah lagi jualnya 1 liter itu. Jadi kalau punya bisnis, salah satu tadi contoh suksesnya kan itu kita leadership-nya, kepemimpinannya itu harus terbuka. Jadi kita harus berkomunikasi dengan banyak orang. Ide tuh bukan hanya dari kita aja kan. Ide kita bagus menurut kita, tapi kalau kita tanya sama teman-teman kita, tanya dengan sebanyak orang, belum tentu cocok kan. Juga mungkin mereka punya ide yang lebih baik misalnya. Oh buat ini aja nih 1 liter kopi. Oh iya gimana? Coba aja. Ya kayak gitu deh. Oke. Oke. Ada teman-teman yang mau tanya lagi? Mungkin pertanyaan dari saya ya, Kak. Gimana caranya biar kita bisa menemukan ide yang fresh, jadi biar perusahaan yang kita mau rintisin itu kelihatan beda gitu, tapi tetap bisa diterima sama pasar. Berat lagi nih. Sebetulnya kalau kita lihat lagi ya, kayak Gojek, itu kan diciptakan dari pengamatan kita, kira-kira apa nih. Jadi kalau kita kembali ke basic-nya, kebutuhan dasar orang itu yang kita penuhi, itu pasti akan laku tuh. Cuman nanti kalau sekalinya udah laku, harus kita key resources-nya harus kita jaga kuat-kuat. Jadi karena ingat nggak tadi salah satu contoh gagalnya, gampang ditiru, satu sukses produk yang tidak gampang ditiru. Jadi kita udah identifikasi cepat, nanti kompetitor banyak banget tuh kan. Jadi kita harus key resource-nya dipikirkan nih apa kira-kira yang punya kita yang orang nggak akan gampang niru kita. Bisa diamat-amati dari misalnya lingkungan kampus, mereka butuh apa nih mahasiswa nih kira-kira. Misalnya buku mahal, fotokopi harus diamat-amati sih. Jadi ada lagi ini nih, contoh satu lagi di Amerika Serikat. Jadi mereka tuh kan orang-orang kerja pagi mau ke kantor. Terus ini banyak persaingan untuk jual makanan online nih, untuk drive-thru. Jadi drive-thru biar orang berangkat pagi sampai kantor perutnya udah kenyang kan. Ini saya lupa nama perusahaannya, tapi mereka jualannya tadinya kayak McDonald, kayak burger gitu kan untuk makan paginya kan. Ternyata banyak orang yang membeli drive-thru itu membeli milkshake.
Terus milkshake-nya tuh banyak yang niru-niru milkshake. Tapi satu perusahaan ini melihat sebetulnya orang ini kok kenapa belinya milkshake pagi-pagi. Ternyata setelah diteliti sama mereka, karena milkshake itu bisa buat kenyang. Terus pas macet bisa minumnya pelan-pelan. Jadi begitu sampai kantor, milkshake-nya finish, perutnya kenyang. Jadi mereka buatlah yang milkshake yang kekentalannya tuh kira-kira 40 menit lah untuk perjalanan. Akhirnya mereka yang paling laku tuh. Karena jadi sebetulnya orang tuh beli milkshake bukan hanya untuk beli milkshake-nya itu, tapi beli kegunaan dari milkshake-nya itu. Jadi kegunaannya ada untuk sambil nyetir, sambil pelan-pelan minum milkshake-nya itu. Jadi nggak habis, udah bertengah jalan udah habis, sampai kantor nggak kenyang lagi. Kayak gitu misalnya. Jadi kita harus jadi kita harus cari dari setiap orang yang mungkin barang-barang itu udah tersedia di pasar, kita cari kelemahannya dan kita coba lengkapi di situ ya. Itu bisa juga begitu. Bukan siapa? Jadi aku Dai. Kalau mau yang lebih mempelajari lagi identifikasi itu, coba dilihat namanya value proposition canvas. Jadi ada salah satunya itu tadi tuh, apa sih masalah target customer kita nih. Masalah dalam artian mereka beli barang tapi sebetulnya untuk apa? Atau cuma ikut-ikutan, atau emang benar-benar butuh. Beli makan, lapar, dia makan lapar kan. Tapi kan. Terima kasih Pak. Ya? Enggak Pak. Ya, ada lagi? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Udah. Kalau enggak nanti bisa ditanya di ini aja, di lewat Facebook saya. Teman-teman ada yang mau tanya lagi? Untuk sesi pertanyaannya masih dibuka. Ada lagi? Kalau enggak itu bisa dilihat di di YouTube saya ada ini. Jadi ada mau yang cuci mobil, laundry, foto, makan, atau jual produk organik dan sebagainya deh. Tinggal dicari sendiri. Nanti saya tambahin lagi pelan-pelan. Jangan lupa subscribe biar tahu. Ya, jangan lupa subscribe YouTube-nya Pak Yohanes, teman-teman, untuk info yang lebih banyak tentang bisnis Canvas ini. Nah, ada pertanyaan lagi Pak dari Kak Dwi Putra Budistia. Mau tanya, CAP bisnis Canvas ini kelemahannya apa ya? Kelemahannya? Wah, dulu kelemahannya banyak yang harus saya buka ini saya nih. Tesis saya. Jadi salah satu kelemahannya dia bilang terlalu complicated. Ada yang bilang secara akademik bilang ini terlalu complicated. Terus ada yang bilang sebenarnya terlalu complicated, enggak juga. Jadi saya bantah di situ karena saya bilang ini justru menyederhanakan yang terlalu banyak tadinya. Jadi atau scattered istilahnya, jadi island gitu, baik ini di sini itu malah disederhanakan, jadi nggak complicated sebetulnya. Kelemahannya sebetulnya susah juga sih saya, karena kelemahannya saya bantah semua sih. Jadi yang saya ingat hanya ke ininya, ke keunggulannya. Mungkin nanti kalau ini bisa ditanyakan di Facebook saya deh, Mas Dwi, nanti saya buka dulu ininya. Bisa SMS saya nantinya kalau Mas Dwi. Apa istilahnya? Karena saya harus lihat lagi ininya, kelemahannya secara akademik.
Eh, Udah terbantahkan semua dari dengan argumen saya. Karena saya kan harus yakin kenapa kok harus pakai ini bisnis model Canvas. Ya karena saya bahas keunggulan dan kelemahannya itu. Tapi yang saya ingat sekarang hanya keunggulannya aja sih. mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi closing. Jadi untuk kesimpulannya, bisnis model Canvas ini diciptakan oleh Alexander Osterwalder dan Ives atas ada alat analisa bisnisnya yang terdiri atas 9 elemen dan sudah cukup banyak diajarkan baik di luar maupun di dalam negeri. Yeah. Nah, agar bisnis model Canvas ini sukses, maka target pasar harus jelas, menyesuaikan, lalu punya distinct yang jelas dan value proportion. Trial dan error yang berkelanjutan juga diperlukan. Nah, bisnis model Canvas ini akan gagal jika value proportion-nya tidak cocok dan juga selain itu ada faktor leadership-nya. Untuk dari Bapak Yohanes, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada peserta webinar kita hari ini? Mungkin karena ini kebanyakan mahasiswa masih ya? Atau sudah lulus? Bervariasi, Pak. Kebanyakan sih mahasiswa. Oke, mungkin tadi ada berhubungan dengan yang pertanyaan sebelumnya tadi kan? Iya, masih sekolah, betul sih. Masih anak SD ya. Mbak Afifanya. Karena ini kan berhubungan dengan berbisnis, jadi kalau berbisnis itu nggak mudah. Yang penting harus ada motivasi, terus mau kerja keras. Jadi kalau nggak kerja keras, kalau ngeliat orang yang sukses ya tahu sendiri kenapa mereka bisa sukses kan. Udah sukses pun sebetulnya mereka tuh masih keringetan juga tiap hari karena mikirin, waduh ini Mbak Faizi ini sama Mas Dwi ini kok kerjanya begini-gini aja nih gitu. Terus harus mikirin lagi ini, aduh Mas Dwi ini buka jadi perusahaan sama nih dengan kita, kompetitor saya nih. Jadi kerja keras, jadi harus tetap kerja keras sehingga ada yang otomatis kecuali kita anaknya siapa Bakri gitu kan, beda tuh, jadi udah tinggal terima warisan. Kalau yang kayak kita semua gini ya kita harus kerja keras sih. Tadi ya saya jadi pilot terus masih studi juga ya karena saya nggak puas kan, jadi masih mungkin mau berbagi lagi dengan yang lain-lain juga. Jadi ya saran saya kalau mau maju ya emang harus kerja keras, kita harus mau kerja keras sih. Tapi sekeras-kerasnya kita kerja harus ada mungkin waktu sedikit untuk sama keluarga atau misalnya belum berkeluarga kan sama teman-teman. Kalau nggak bisa burn out, kita bisa stres sendiri nanti. Bisa lah, itulah. Orang-orang lain bisa seperti itu, kita juga bisa. Kira-kira begitu deh. Oke, menarik banget Pak pesan-pesannya. Nah, untuk selanjutnya adalah foto bersama. Jadi teman-teman bisa di on cam semua. Maaf Pak, untuk presentationnya bisa di off share screen dulu. Ya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Yohanes Boro yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua hari ini. Semoga teman-teman audiens bisa menerapkan ilmu yang telah didapat dengan sukses untuk bisnisnya. Nah, jangan lupa untuk Instagram kami @dwika_setia_foundation, Twitter @dwika_sf, YouTube Dwika Setia Foundation, dan Facebook Dwika Setia untuk kegiatan-kegiatan menarik yang akan datang. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe YouTube-nya Bapak Yohanes Boroh untuk info-info atas bisnis yang lebih menarik dan lebih luas nantinya. Saya Fezi mengucapkan selamat malam dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.